Seorang astronot muda bernama Manfai diwawancara oleh wartawan. Tetapi keluarga yang ditunggu pun tidak pernah datang. Peluncuran pesawat antariksa berhasil. Pada tahun 1990, perayaan Asian Games ke-11 di Beijing, China, sekaligus perayaan pembukaan jembatan terbaru. Hari itu adalah hari bersejarah untuk China. Seorang anak kecil bernama Manfai dimarahi oleh gurunya karena kebodohannya dan melakukan gerakan yang berbeda dari teman yang lainnya. Kemudian, Manfai dikeluarkan dari barisan tersebut. Seorang pembawa obor bernama Huan Ma sekaligus menjadi arsitek untuk jembatan tersebut bernama Dong Pai. Dengan bangganya mendatangi anaknya dan memberikan sebuah bola dunia untuk hadiah hari ulang tahunnya. Huan Ma menggendong anaknya dan meresmikan pembukaan Asian Games dan jembatan tersebut. Tetapi, jembatan yang dibangga-banggakan roboh dan hancur di depan matanya sendiri. Setelah kejadian tersebut, ayahnya dipenjara. Kemudian Manfai dengan ibunya menjenguk ayahnya di penjara tersebut. Manfai ngotot untuk minta tinggal di sana bersama ayahnya. Kemudian ayahnya berkata kalau dia akan pulang bersamanya dengan cara menaiki pesawat angkasa dengan kecepatan cahaya. Jika kamu sampai di rumah lebih duluan, ayah akan mengabulkan apapun keinginanmu, Manfai. Tapi sayangnya ayahnya tidak pernah datang pulang. Kemudian kedua orang tua Manfai bercerai. Kemudian ibunya menikah lagi dengan orang kaya. Setiap hari Manfai dibully oleh teman-teman sebayanya yang lebih dewasa dari dia. Mainan pemberian dari ayahnya yaitu bola dunia dirusak, dihancurkan di depan mata Manfai. Kemudian di penjara, ayah Manfai disiksa oleh para tahanan lainnya. Kemudian ayah angkat Manfai menyekolahkan Manfai di sekolah asrama. Setelah 7 tahun berlalu, ayahnya dibebaskan oleh penjara. Huan Ma pergi mencari anaknya di rumah lamanya, tapi warga di sana mencemoohkan dan mencaci maki dia. Kemudian Huan Ma mencari anaknya ke rumah mantan istrinya. Mereka mendapatkan telepon dari sekolah asrama Manfai bahwa Manfai sedang mendapatkan masalah. Di sekolah, Manfai diberdirikan di depan para siswa. Kepala sekolah menghina Manfai dan mengeluarkan Manfai dari sekolah karena telah mencoreng nama baik sekolah. Manfai terkejut dengan keberadaan ayahnya di sana. Huan Ma mati-matian membela anaknya dan menantang kepala sekolah kalau dia akan memasukkan anaknya ke dalam 10 besar di angkatannya. Seorang guru wanita bernama Bu Guru Go membela dan memujuk kepala sekolah untuk menerima tantangan tersebut. Setelah pulang sekolah, Huan Ma minta izin kepada mantan istrinya untuk merawat Manfai sekarang. Di jalan pulang, Manfai kabur. Dari ayahnya, Huan Ma berusaha mengejar anaknya, tapi dia ditabrak oleh mobil. Untung saja dia selamat. Manfai sangat marah kepada ayahnya karena tidak pernah menepati janjinya untuk datang pulang. Karena uang yang tidak cukup, Huan Ma mencari pekerjaan sebuah tempat konstruksi. Untung saja seorang bos mengenalinya dan menerima CV dari Huan Ma. Tapi cacian dan cemoohan dan hinaan yang diterima di sana. Manfai tidak terima ayahnya dihina, kemudian mendorong bos tersebut sampai jatuh. Huan Ma berkata kepada anaknya kalau jembatan yang pernah dia bangun telah roboh, tetapi seorang ayah tidak pernah roboh untuk anaknya. Keesokan harinya, bos sombong mengalami kesulitan dalam meruntuhkan menara. Dengan kejeniusan Huan Ma, dia memberikan tantangan. Jika dia bisa menemukan masalah pada menara tersebut dalam 2 menit, harus membayarnya sebanyak 500 yuan. Bos sombong tersebut berkata, jika kau berhasil, aku akan membayarmu sebanyak 800 yuan. Kemudian Huan Ma berhasil menemukan masalah pada menara tersebut dan mendapatkan uang dari bos tersebut. Huan Ma pergi menemui Datau, teman sekaligus orang kepercayaannya. Datau memberikan bantuan berupa tempat tinggal kepada mereka. Kemudian di malam hari, Manfai bertanya kepada ayahnya, bagaimana dia bisa masuk 10 besar di angkatannya dan masuk universitas. Kemudian Huan Ma berkata, universitas bukan ujung jembatanmu, nak. Hidup itu seperti anak panah yang membidik impian kita. Kemudian Huan Ma mengeluarkan semua buku Manfai dan menjajarkan tumpukan buku tersebut. Berkata, hanya 11 cm, jadi kamu harus menyelesaikan sebanyak 0,1 cm setiap harinya sampai ujian tersebut datang. Huan Ma tidak pernah memaksa anaknya untuk belajar. Setiap hari mereka melakukan hal baru dengan anaknya. Huan Ma mengubah pola dan cara pikir anaknya. Karena krisis ekonomi di Cina, Huan Ma melakukan semua pekerjaan untuk menghasilkan uang, mendonorkan darahnya, dan menjual barang berharga yang dia miliki.
serta dipukuli karena dia ditipu oleh para preman. Semua itu dilakukan supaya mewujudkan mimpi anaknya, yaitu sebuah komputer. Bu Guru Go datang menemui Wenma, mengatakan bahwa tugas Menfei tidak pernah tepat waktu. Anak-anak seumurnya mengerjakan tugas sampai jam 11 malam. Tetapi Menfei malah bermain komputer. Wenma berkata, setiap anak mempunyai saraf penerima yang berbeda. Mereka tidak harus dipaksa untuk melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Ketika berangkat sekolah, Menfei dihadang dan dibully dan dipukuli oleh anak-anak yang lebih dewasa. Anak yang sama memukulnya ketika di waktu kecil. Ayahnya datang dan menolong Menfei dan minta Menfei untuk tidak melihat ke belakang dan pergi sekolah untuk mengikuti ujian. Di sekolah, kepala sekolah sangat marah kepada Menfei karena datang terlambat dan merusak mainan pemberian dari ayahnya. Ketika pulang, Menfei melihat ayahnya dipukuli dan warga datang memarahi ayahnya. Ayah Menfei sangat marah dan menjatuhkan rak buku dan berteriak kepada warga kalau dia tidak akan menyerah dalam hidupnya. Entah untuk siapa kalimat itu diucapkan, dia rasa untuk dirinya dan ayahnya. Wenma menemui pengacara untuk membantunya dalam kasus jembatan, tapi dia ditolak mentah-mentah oleh pengacara tersebut. Wenma melampiaskan kemarahannya kepada anaknya. Melihat anaknya yang sedih, Wenma membujuk Menfei untuk melihat festival pesawat. Kepala sekolah menolak memberikan izin untuk Menfei, tetapi besoknya Menfei berhasil kabur dan pergi melihat festival tersebut bersama ayahnya. Mereka menghabiskan waktu bersama pergi melihat festival tersebut. Mereka melihat festival tersebut di atas gunung. Berdua, mereka bahagia bersama. Saat jalan pulang, karena kelelahan, Wenma ketiduran, dan Menfei turun dari bus untuk mengambil air untuk buat mie instan. Tapi dia terpisah dari ayahnya karena Menfei salah naik bus. Wenma berusaha mencari anaknya karena cuaca badai dan banjir. Wenma mencari anaknya ke pengungsian. Dan Menfei terjebak di daerah banjir tersebut. Wenma berusaha menjemput anaknya tetapi ditahan oleh para tentara. Dengan menggunakan penguas suara, dia menuntut anaknya untuk keluar dari daerah tersebut sebelum banjir bandang datang. Untung saja Menfei berhasil keluar dari daerah tersebut menggunakan pintu bekas dan senter yang dia temukan. Berkat ayahnya, akhirnya Menfei datang ke sekolah tepat waktu dan bisa mengikuti ujian. Kemudian pengumuman peringkatan di sekolah Menfei, ternyata Menfei tidak masuk 10 besar, peringkat 65 di sekolahnya. Dengan bantuan Bu Guru Go, dia menemukan lembaran ujian Menfei. Di depan para petinggi sekolah, Wenma membela anaknya. Setelah mereka mendengarkan esai Wenma, sana jelaskan bahwa isi esai Wenma tidak hanya tentang cinta kepada ayahnya, tapi juga tentang memberikan jawaban atau solusi baru terhadap suatu masalah. Para petinggi sekolah setuju untuk memberikan nilai pada Menfei, dan akhirnya Menfei mendapatkan ranking terbaik di sekolahnya. Para siswa berontak dengan cara merobek buku catatan mereka. Yang mengejutkan adalah pria gila yang ada di sana adalah anak angkat dari kepala sekolah. Dengan didikan yang salah, memaksa anaknya untuk selalu nomor 1, dan akhirnya anaknya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya terjun dari atas gedung dan berakhir menjadi orang gila. Waktu berlalu. Ketika lulus dari sekolah, kepala sekolah meminta Menfei untuk masuk universitas dan mengharumkan nama sekolah. Tetapi Menfei menolak ajakan tersebut dan pergi menemui ayahnya dan memutuskan untuk masuk akademi penerbangan. Musim semi 2018. Wenma mengetahui bahwa orang yang mengkhianatinya adalah temannya sendiri, yaitu Datao. Dia yang telah mengkorupsi pendanaan pembangunan jembatan. Di sekolah akademi, Menfei dipanggil oleh Komandan Pa meminta supaya ayahnya Menfei tidak datang pada acara pembukaan peluncuran pesawat antariksa. Ketika ayahnya datang dengan kecewa, ayah Menfei berkata, kebanggaan dirinya telah runtuh bersama jembatan tersebut. Sekarang yang bisa dibanggakan adalah anaknya sendiri. Wenma pergi dengan kecewa, tetapi demi anaknya dia mampu melakukan apapun. Di luar angkasa karena bertabrakan dengan asteroid, pesawat Menfei terputus komunikasi dengan bumi. Kemudian, Menfei menemukan surat dari ayahnya yang isinya, ayah akan menjadi seperti dirimu nak, tidak pernah mundur. Menfei berjuang untuk memperbaiki antena tersebut.
Wenfei berjuang untuk memperbaiki antena tersebut dengan waktu 4 menit. Karena tali pengaman menyangkut menyebabkan Wenfei terlempar dan terbentur. Wenfei melepaskan pengamannya dan berhasil memperbaiki antena. Karena berhasil berkomunikasi dengan bumi, mereka berhasil melakukan pendaratan dengan selamat. Wenma datang menjemput anaknya. Dia memeluk anaknya dan berkata, "Sungguh itu sulap yang luar biasa. Bisakah itu diulangi lagi?" Setelah kejadian tersebut, Wenfei mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan astronot. Kemudian nama baik Wenma dipulihkan dan kasus tersebut ditutup, dimenangkan oleh Wenma. Sungguh perjuangan seorang ayah yang luar biasa. Sekian dulu ya teman-teman, terima kasih buat kalian yang telah menonton, jangan lupa tinggalkan dukungannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.